Mari kita akan lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita akan membaca bergantian ayat 1 hingga ayat yang ke-8 saja. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita bangkit bersama-sama. Kita akan membaca yang ganjil kaum pria, yang genap kaum wanita. Pentakosta. Bersama-sama kaum pria. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Mereka duduk. 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. 5. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, maka bingung masing-masing mendengar berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata ini, itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, bicara tentang Pentakosta di dalam perjanjian lama itu sebenarnya sudah ada. Ya. Jadi menurut kamus Pentakosta itu 50. Ya, menurut Barclay, seorang peneliti Alkitab berkata bahwa Pentakosta berarti hari raya orang Yahudi yang dirayakan pada hari ke-50 setelah hari raya Paskah. Jadi setelah Paskah, keluarnya bangsa Israel dari Mesir, maka pada hari yang ke-50 itu merupakan hari raya Pentakosta, ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, dalam Keluaran pasal 34 ayat 22 dinyatakan di situ bahwa hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari-hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Jadi hari raya 7 minggu. 7 minggu itu 7 kali 7 berarti berapa? 49. Jadi hari yang ke-50 merupakan hari mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Itu dalam konteks perjanjian lama. Tetapi di dalam perjanjian baru, kita melihat Pentakosta di sini adalah bicara tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi di saat mereka sedang merayakan hari raya Pentakosta, di mana orang-orang Yahudi di seluruh dunia, mereka berkumpul, mereka datang ke Yerusalem, mereka berdoa, mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Dan di hari itu, mereka mengalami pengalaman yang luar biasa. Mereka mengalami pengalaman yang adikodrati, yang belum pernah mereka alami. Karena sebelumnya Yesus sudah berkata kepada mereka ketika Yesus sudah terangkat ke surga, Yesus berkata bahwa mereka harus tunggu di loteng Yerusalem. Jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus diperlengkapi dengan kuasa di tempat yang maha tinggi. Lalu kemudian saudara, saat mereka sedang berkumpul di loteng Yerusalem, sementara berdoa, tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka. Tampaklah seperti lidah-lidah, seperti nyala api. Itu hinggap di atas kepala mereka. Peristiwa yang hampir sama dialami oleh Musa ketika Musa dipanggil oleh Tuhan untuk melepaskan umat Israel. Dia sementara menggembala kambing domba di daerah Midian, lalu tiba-tiba dia melihat ada semak yang terbakar. Jadi dia melihat penglihatan bahwa ada semak yang terbakar, tetapi semak itu tidak terbakar.
Itu sebabnya dia mulai menyelidiki, dia mulai memperhatikan. Lalu kemudian Tuhan mulai berbicara kepadanya. Dan itu adalah pekerjaan Tuhan. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada waktu murid-murid mereka berdoa, mereka sedang berkumpul, dikatakan di sini, mari minta tolong baca di dalam ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras Ya, seperti bunyi tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, memenuhi seluruh rumah mereka duduk. di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api Ya. yang bertebaran dan Terus? hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi itu bukan dari inisiatif mereka mengatakan bahasa-bahasa roh ini, bahasa lain ini, bukan, tetapi Roh Kudus yang memberikan kepada mereka. Memang sedang dikasih Tuhan peristiwa Pentakosta hingga sampai saat ini menjadi sesuatu ya yang seringkali terjadi perdebatan. Tetapi kita mau belajar bahwa ini adalah janji Tuhan kepada gereja mula-mula. Jadi di Kisah pasal yang kedua, inilah awal kegerakan rohani di mana Roh Kudus mulai bekerja. Disinilah awal terjadinya gereja Tuhan mulai terbentuk. Sehingga sampai saat ini, saudara. Jadi di Kisah pasal yang kedua disebut gereja hujan awal. Dan kita ada di ujung akhir zaman ini disebut gereja hujan akhir. Nah, kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, karena ini merupakan, kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Ingat, Roh Kudus itu pribadi Allah. Dan Ia mau supaya Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Itu sebabnya tanda awal di mana kita lihat orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, yaitu mereka berbahasa dengan bahasa lain. Buktinya di mana? Kita lihat di ayat yang ke-9, ayat yang ke-9, mulai ayat yang ke-8 tidak apa-apa. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa Bagaimana kita sendiri? mungkin mereka ya berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri? Ini bicara tentang orang-orang Yahudi yang ada di luar Yerusalem, mereka ada dari kota-kota di luar, tiba-tiba di Yerusalem murid-murid mereka mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka mendengar bahasa yang dari daerah mereka sendiri. Terus? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Oke, Kita terus? orang Partia, Ya, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, terus? Yudea dan Kapadokia, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. pendatang-pendatang dari Roma, Iya, terus? baik Bas? orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, Orang orang Kreta, Kreta dan orang Arab. orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, saudara, ternyata di sini mereka berbahasa dengan bahasa lain, tetapi ternyata bahasa ini dimengerti oleh orang-orang lain. Jadi kita melihat di sini ada kurang lebih 17 bahasa. Bisa lihat di slide kembali. Ada 17 bahasa. Di mana di situ mereka dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka berbahasa dengan bahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi orang lain bisa mengerti. Perhatikan di sini ya. Supaya kita bisa pahami dan saudara, ini harus menjadi pengalaman pribadi gereja Tuhan di ujung akhir zaman. Memang ada beberapa pengajaran yang mengatakan bahwa tidak perlu ada bahasa roh.
Tetapi kita melihat bahwa apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu merupakan janji yang harus dialami oleh gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini. Kenapa? Karena Kisah pasal yang kedua, ayat yang ke-17, Kisah 2 ayat yang ke-17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, Ya, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke aku atas semua akan manusia. mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, Ya. dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku Pada hari-hari hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Ya, karena ada sebagian orang lain ketika mendengar itu, mereka berkata, ini orang-orang Yahudi yang dari luar Yerusalem, mereka mulai bertanya, tanda apakah ini terjadi? Karena 120 murid, mereka mengalami pencurahan Roh Kudus dan mereka berbahasa dengan bahasa mereka, dan artinya mereka tahu, yaitu sedang memuliakan Allah. Dan disinilah terjadi sebuah kegerakan rohani, saudara. Nah, orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka mulai bertanya-tanya, apa yang terjadi? Mungkin mereka sedang mabuk anggur katanya. Ya, karena terjadi pada waktu itu kan seperti tiupan angin keras ya, dan mereka mengalami lawatan Tuhan pada waktu itu. Lalu kemudian Petrus bangkit, diberi keberanian untuk berkhotbah, lalu menyampaikan kepada mereka bahwa kami tidak sedang mabuk anggur karena baru pukul 9 pagi. Mereka sedang berdoa pagi-pagi jam 9. Lalu kemudian mereka mengalami lawatan Tuhan dan Petrus mulai berbicara bahwa apa yang terjadi ini adalah kegenapan Yoel 2 ayat 28-29. Dan dia nyatakan bahwa Tuhan akan menyatakan rohnya pada hari-hari terakhir. Tuhan akan mencurahkan roh kepada segala manusia atau semua manusia. Dan itu digenapkan kepada mereka. Sehingga saudara kita melihat ya di khotbah Petrus itu mulai Petrus menyampaikan pengajaran tentang pribadi Yesus dan mereka harus mengalami kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, namun kita melihat bahwa ada banyak memang kontradiksi, ada banyak orang-orang yang mulai mempertanyakan akan hal ini. Apakah ini dibutuhkan oleh gereja Tuhan? Saya katakan di dalam firman Tuhan bahwa inilah kegenapan janji Tuhan. Tuhan membuktikan bahwa Roh Kudus itu harus menjadi pengalaman pribadi gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini. Karena tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin mampu melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya gereja Tuhan membutuhkan Roh Kudus. Mengapa perlu kita dibaptis dengan Roh Kudus? Mari kita akan lihat firman Tuhan selanjutnya. Yang pertama, kita akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita akan mengalami hidup yang baru. Kalau kita menerima Roh Kudus itu, kita alami dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami kelahiran baru. Minta tolong baca, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, perhatikan ayat ini saudara, dengan sangat jelas Yesus berkata kepada seorang ahli ya Taurat pada waktu itu yang namanya Nikodemus ketika dia bertanya tentang kerajaan Allah. Lalu kemudian Yesus berkata dengan jelas, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Perhatikan ada kata penekanan sesungguhnya. Berarti sesuatu yang harus diperhatikan. Dikatakan jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi pengajaran Yesus sudah menyatakan bahwa jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, saudara kita harus mengerti dilahirkan di sini. Makanya Nikodemus tanya, masa orang sudah tua dia mau masuk lagi ke rahim ibunya lalu kemudian dilahirkan kembali? Yang Yesus bicara tentang hal rohani, yaitu
Dilahirkan dari air, bicara tentang baptisan air. Lalu kemudian dilahirkan dari roh, bicara tentang baptisan Roh Kudus. Ini pengertian secara rohani supaya saya dan saudara bisa pahami. Karena Yesus berkata, kalau kita tidak dilahirkan dari air dan roh, kita tidak akan, apa dikata firman Tuhan apa? Tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Artinya apa saudara di sini? Kita melihat bahwa kita harus mengalami kelahiran baru. Kita harus mengalami hidup yang baru. Saudara ya, harus mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Karena 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 berkata apa? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jadi Tuhan mau supaya rohnya itu ada di dalam hati kita, hidup kita. Kita menjadi bait Allah. Kalau roh Allah ada dalam diri kita, maka hidup kita akan mengalami perubahan. Katakan amin. Karena Roh Kudus itu akan membantu kita untuk kita tidak melakukan dosa. Katakan tidak melakukan dosa. Kalau ada orang berkata, ya namanya masih manusia. Betul, tetapi sudah dikasih Tuhan, memang kita hidup masih daging. Tetapi kalau kita mengalami kuasa Roh Kudus, maka kita akan dimampukan untuk tidak melakukan dosa. Saudara percaya? Amin. Makanya kita butuh Roh Kudus. Kenapa butuh Roh Kudus? Karena kita akan mengalami kelahiran yang baru. Kita lihat di dalam 7 tingkatan iman. Kenapa saya perlu terangkan ini? Kembali diingatkan. Ya. Saudara, di dalam 7 tingkatan iman, ini sebuah skema, ya, saudara, di mana kita perhatikan pada zaman perjanjian lama, orang berhubungan dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, yaitu lewat tabernakel atau bait Allah atau kemah sembahyang di padang pasir yang pindah-pindah ya dalam perjanjian lama. Nah, di sini ada alat-alatnya. Dan ini memang sudah tidak ada karena sudah dihancurkan. Sudah Raja Babel sudah menghancurkan dan dibawa ke Babel. Tetapi yang paling penting sini adalah pengertian rohani. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, kita perlu mengerti pengertian rohani di sini. Karena bicara tentang Roh Kudus, ini berada di pintu kemah. Pintu kemah di sini ada 4 tiang, ya, yang merupakan pintu. 5 tiang di sini ini bicara tentang kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ditambah dengan kisah para rasul. Ya, kalau pintu gerbang ini disebut pintu anak, yaitu pintu Yesus. Perjalanan iman rohani kita harus terima Yesus. Nah ini, untuk masuk di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita harus mengalami, ya, di mana kita harus menerima Tuhan Yesus secara pribadi, lalu kemudian kita harus menyesal dan bertobat. Ini mesbah korban bakaran, ya, 2 tahun lalu. Saya sudah jelaskan akan hal ini, tapi kembali kita terus diingatkan. Dan kemudian kolam pembasuhan bicara tentang baptisan air, penanggalan hidup kita yang lama. Lalu kemudian kita masuk dalam pintu roh. Ini pintu kemah bicara tentang pintu roh, baptisan roh dan kepenuhan roh. Ini harus jadi pengalaman pribadi gereja Tuhan. Saya dan saudara harus mengalami ini. Karena saudara, ini sangat penting untuk membantu kita. Di dalam kita menjalani kehidupan tanpa Roh Kudus, saudara, maka kita tidak mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan dunia ini. Saudara, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan, ya. Minggu kemarin sudah disampaikan, Roh Kudus sebagai penolong. Nah, itu sebabnya gereja Tuhan harus mengalami fase ini. Fase di mana kita harus mengalami kelahiran di dalam roh, yaitu baptisan roh dan kepenuhan roh. Ini seringkali disatukan, ya. Nah, kita lihat selanjutnya, saudara. Karena di sini sangat penting, artinya gereja Tuhan harus mengalami baptisan Roh Kudus supaya dia bisa mengalami persekutuan dengan Allah. Karena di dalam kamar emas suci, di situ ada pelita emas. Ya, boleh ulangi lagi. Ya, di sini ya. Ini pelita emas bicara tentang karunia-karunia Roh Kudus.
Ya, ada pelita, lalu ada meja roti pertunjukan bicara tentang firman Tuhan dan perjamuan kudus. Lalu sini ada mesbah dupa berbicara tentang doa penyembahan kita. Kalau kita sudah masuk di pintu roh melalui baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, maka saudara akan alami persekutuan dengan Allah. Di sini kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang adikodrati. Saudara bisa melihat kemuliaan Allah, saudara bisa melihat mujizat Tuhan kalau pekerjaan Roh Kudus diluaskan. Saudara, harus kita alami ini dalam kehidupan kita. Maka kita akan dibawa Tuhan ya dalam perjalanan rohani yang secara logika kita nggak mampu, tetapi Tuhan mampukan kita karena kita mengizinkan pekerjaan Roh Kudus. Melalui baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus itu, kita harus alami dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, selanjutnya kita lihat, mengapa kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus? Karena kita akan diperlengkapi dengan kuasa. Ya, minggu kemarin sudah disampaikan. Dalam Kisah 1 ayat yang ke-8 berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa di sini kemarin sudah disampaikan bicara dunamis. Ada kekuatan daya ledak. Ya, ada kekuatan kegerakan. Pergerakan. Makanya orang kalau sudah mengalami baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, akan muncul sebuah kehausan, kerinduan untuk terus mencari Tuhan. Saudara nanti lihat akan tanda-tanda ini terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, Tuhan mau ini harus jadi pengalaman kita. Lukas pasal 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ya. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini Tinggal sampai di dalam kamu kota ini. diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kita perlu dilengkapi dengan kuasa dari sorga. Katakan amin. Dan kuasa itu diberikan yaitu di Kisah pasal yang kedua, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sangat penting sekali bagi gereja Tuhan. Ya, karena itu adalah pribadi yang diuntukkan kepada saya dan saudara. Saudara, kita harus alami pengalaman ini saudara, karena ini penting sekali. Kalau saudara sudah mengalami, saya percaya saudara akan mengalami perubahan. Bukan wajahnya yang berubah, tapi sifat-sifatnya, cara hidupnya itu jadi berubah. Saudara mau berubah? Saudara mau berubah? Alami pekerjaan Roh Kudus. Amin. Mungkin saat ini kita belum tahu, tapi satu saat saudara akan tahu bahwa benar-benar janji Tuhan akan melengkapi kita, itu benar-benar akan terjadi dalam hidup kita. Makanya proses perjalanan iman kita, ya dari tadi 7 tingkat iman, dari tangga pertama, tangga kedua, ketiga, keempat, dan kelima, itu harus kita lewati. Dan di dalamnya ada tanda salib. Setiap kita mau naik tingkat itu ada salib. Salib bicara apa? Tentang penderitaan. Proses hidup. Ya, itu sebabnya Tuhan izinkan proses-proses kehidupan, masalah, pergumulan, penderitaan, supaya kita naik tingkat rohani kita. Katakan amin. Jadi justru sebenarnya dalam penderitaan, dalam kesulitan, iman kita Tuhan mau kita bertumbuh. Supaya kita sampai pada kegenapan rencana Tuhan. Supaya kita menjadi bait Allahnya Tuhan. Amin. Kalau roh Allah diam dalam diri kita, saudara, kita diperlengkapi, kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan. Walaupun kita bisa jatuh, walaupun kita bisa kalah, tetapi Tuhan berjanji memberi kemenangan. Ingat, setiap hari kita sedang berperang. Berperang melawan apa? Kuasa kegelapan. Berperang melawan apa? Kedagingan kita. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak akan mampu, saudara. Itu sebabnya kita harus minta pengurapan Roh Kudus. Dan itu sangat ya membantu kita di dalam kelemahan-kelemahan kita. Yang ketiga, saudara, kita lihat. Mengapa kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus? Karena itu merupakan satu ciri, salah satu tanda orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tolong baca. Markus pasal 16 ayat 17 dan 18. Silakan. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ya. Mereka akan mengusir setan-setan Mengusir demi namaku. setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam Mereka akan bahasa-bahasa yang baru berbicara. bagi mereka. Ya, dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Terus
Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Iya, terus Mereka akan meletakkan tangannya atas orang orang sakit. sakit dan orang itu akan sembuh. Katakan amin. Salah satu tanda orang yang percaya kepada Tuhan dikatakan dalam Markus pasal 16 ini ayat yang ke-17. Ya, tanda itu di mana bisa ya di situ dikatakan apa? Mereka akan mengusir setan-setan demi nama siapa? Namaku, kata Yesus. Berarti demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ingat, ini bukan perkataan Nabi, perkataan Yesus. Berarti ini harus kita alami, gereja Tuhan harus alami. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Inilah kegenapannya dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Jadi tanda ini harus ada, saudara. Karena itu merupakan sebuah kelengkapan bagi kita, sehingga kita benar-benar menjadi bait Allah secara rohani. Tubuh kita akan dipakai Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Orang kalau sedang alami pekerjaan Roh Kudus, dia doain orang sakit, kuasa kesembuhan akan terjadi. Katakan amin. Ya, karena ini adalah janji Tuhan. Dan Tuhan mau harus jadi pengalaman pribadi saya dan saudara. Jadi miliki tanda ini. Ya, saudara, selama kita diberi kesempatan, kita berusaha, kita datang kepada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan. Supaya benar-benar kita diperlengkapi, kita menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, yang betul-betul kita ngalami manifestasi kuasa Roh Kudus itu. Saudara dikasih Tuhan, selanjutnya kita lihat bahwa kenapa kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, kepenuhan Roh Kudus, kita boleh mengalami ya pekerjaan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, yaitu di mana kita dimeteraikan Allah menjadi miliknya. Baca Roma pasal 8 ayat yang ke-9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Ya. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ya, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Loh, saudara dikasih Tuhan, ini lebih tegas lagi Paulus. Dia mendapatkan pernyataan Tuhan. Makanya kita harus memiliki roh Kristus, yaitu roh Kudus. Ketika orang percaya kepada Tuhan, ya di dalam tingkat yang pertama dalam 7 tingkat iman, Roh Kudus sudah bekerja, ya memimpin kita pada karya keselamatan. Tetapi kita harus sampai pada ukuran yang Tuhan minta. Kita harus masuk dalam pekerjaan Roh Kudus. Gereja Tuhan harus masuk mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Saudara, ini yang harus menjadi fokus saya dan saudara gereja Tuhan, di mana kita harus bertumbuh rohani kita. Makanya kenapa di gereja kita ada ukurannya 7 tingkatan iman yang selalu dihubungkan dengan tabernakel, yaitu bait Allah secara jasmani yang dipakai oleh orang Israel untuk bersekutu dengan Tuhan. Coba kita lihat Keluaran 25 ayat yang ke-8. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Iya, silakan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi umat Israel bersekutu dengan Tuhan harus pakai tabernakel itu atau kemah sembayang yang punya alat-alat di sana. Dan karena itu sudah tidak ada, maka sudah digantikan dengan apa yang ada dalam perjanjian baru. Ingat, semua yang dalam perjanjian lama itu bayang-bayang. Wujudnya ada dalam Kristus. Jadi saudara, perjanjian lama, dia hanya menggambarkan apa yang akan datang dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Yesus. Kita tetap pakai perjanjian lama dan perjanjian baru, tetapi ukurannya kita adalah di dalam Yesus. Kolose pasal yang kedua, ayat 16. Kita coba selidiki firman Tuhan ini, supaya kita bisa paham. Kolose 2 ayat 16. Karena itu janganlah
Kamu biarkan orang-orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Terus Ini hanyalah bayangan dari semuanya apa ini hanyalah bayangan yang harus datang, dari apa yang harus sedang datang. wujudnya ialah Kristus. Wujudnya adalah Kristus. Makanya kita fokusnya adalah dalam Kristus. Ya, perjanjian lama itu cuman bayang-bayang. Dia mau menunjukkan Sang Mesias itu dalam perjanjian baru. Itu sebabnya fokus kita adalah di dalam Kristus. Dan Yesus sudah memberikan janji. Makanya murid-murid disuruh jangan tinggalkan Yerusalem. Kalian harus tunggu di loteng Yerusalem sampai waktu di mana Tuhan akan perlengkapi mereka dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan murid-murid ketika mereka taat melakukan, mereka ngalami kuasa itu. Dan disitulah awal pekerjaan Roh Kudus bekerja hingga sampai saat ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, mungkin masih banyak lagi kita lihat kenapa kita harus mengalami baptisan Roh Kudus. Tetapi saya ngambil hanya 4 ini. Kita mau jadi milik Kristus, katakan kamu milik Kristus. Amin. Kalau kita jadi milik Kristus, saudara, berarti kita dimeterai, nggak ada yang boleh ganggu. Iblis berusaha mau menarik kita supaya kita lepas daripada rencana Allah, nggak bisa. Kita bisa saja lepas tapi nggak lama. Kenapa? Karena rencana Tuhan pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Kita bisa jatuh dalam dosa tapi kita tidak hidup di dalam dosa. Katakan amin. Roh Kudus akan membangkitkan untuk kita kembali datang kepada Tuhan. Ada satu kekuatan yang berusaha menarik kita dari lumpur dosa. Yang tadinya kita di dalam dosa yang lama-lama. Kalau saudara ada lumpur hisap ya. Kalau orang jalan tiba-tiba, ya kalau mungkin di luar negeri itu ada hutan Amazon, di situ ada lumpur hisap. Orang kalau jalan tiba-tiba ada lumpur yang bisa membuat orang itu semakin dia bergerak, dia akan semakin ke dalam. Dan akhirnya mati. Tapi kita bersyukur saudara untuk anugerah Tuhan. Amin. Tuhan mau angkat kita dari lumpur dosa. Pekerjaan Roh Kudus di ujung akhir zaman ini membuat kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat kemenangan demi kemenangan boleh kita alami dalam hidup kita. Saudara, yang jadi pertanyaan bagaimana caranya kita bisa menerima itu? Ada orang bertanya-tanya, Pak saya sudah sekian lama Pak, saya minta Roh Kudus tapi kok saya nggak ngalami, saya nggak dapat. Ya, sedang dikasih Tuhan, karena baptisan Roh, kepenuhan Roh Kudus itu bukan dari organisasi, bukan dari seorang hamba Tuhan yang penuh urapan Tuhan. Karena itu sebenarnya pemberian dari Tuhan. Mari kita lihat dulu saudara ya, cara menerima baptisan Roh Kudus itu, yaitu kalau kita lihat peristiwa Kornelius dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 44 sampai 46, di mana Kornelius ketika dia memanggil Petrus untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan kepadanya, karena dia tidak tahu. Ya, ketika dia lihat penglihatan, suruh pergi memanggil ya Petrus untuk mendengar apa yang akan disampaikannya. Ketika Petrus sampai, ya Petrus tahu bahwa ini pekerjaan Tuhan dan dia harus sampaikan kebenaran di dalam Yesus. Ayat 44 sampai 46. Ketika dia berkhotbah, Ketika Petrus sedang berkata Ya. demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. terus Dan semua orang percaya dari semua golongan orang bersunat percaya dari golongan bersunat, yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. terus Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. perhatikan saudara, ini jadi pengalaman dari seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tapi karena dari kehidupannya, ya hidupnya saleh, dia suka berdoa kepada Tuhan, dia suka memberi, menabur buat pelayanan pekerjaan Tuhan, Tuhan sempurnakan imannya. Secara tidak langsung saudara, Petrus dia berbicara tentang Yesus yang harus mereka percaya. Sementara berkhotbah, dikatakan, sementara Petrus berkata-kata, maka turunlah Roh Kudus kepada mereka. Ya, lalu di situ dikatakan apa? Mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Dan mereka menerima itu tanpa tumpang tangan. Karena hatinya terbuka untuk Tuhan,
mendengar firman Tuhan, saat berita firman Tuhan disampaikan, ada urapan Roh Kudus lewat perkataan Petrus. Sehingga saat mereka mendengar firman dari apa yang disampaikan oleh Petrus, Roh Kudus menjamah hati mereka. Tiba-tiba mereka berbahasa roh. Jadi tanpa tumpang tangan. Jadi saudara bisa. Tanpa tumpang tangan pun bisa. Yang penting saudara apa? Rasa haus, rindu. Nanti kita akan lihat selanjutnya. Yang kedua, contoh yang kedua, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19, itu bagaimana murid-murid Yohanes Pembaptis ketika Paulus datang kepada mereka dan berbicara tentang Roh Kudus, mereka katakan, kami belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Kenapa? Karena pengajaran yang mereka dengar dari Yohanes Pembaptis adalah pengajaran tentang pertobatan. Jadi mereka harus mendengar berita tentang Yesus dan janji yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu mereka harus mengalami pengurapan Roh Kudus. Kisah 19 ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas Ketika mereka, Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, Ya. dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. ya, ketika Paulus menumpangkan tangan atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi di sini bukannya sampai bahasa roh, dan bernubuat berarti sudah berkarunia. Ya, karena nubuat termasuk dari 9 karunia. Jadi diawali dengan apa? Bahasa roh. Jadi saudara dikasih Tuhan, kenapa kami mengajarkan jemaat Tuhan untuk rindu, minta itu pekerjaan Roh Kudus harus alami secara pribadi. Kami pun tidak bisa memaksa, saudara ya. Karena ini sangat penting akan membawa kita pada pertumbuhan rohani. Jadi mari jemaat-jemaat Tuhan rindukan akan hal ini. Nah, saudara kita lihat, jadi pekerjaan Roh Kudus di dalam 7 tingkat iman, kepenuhan baptisan Roh Kudus dan kepenuhan Roh Kudus, ya, karena kita lihat di sini bahwa ada perbedaan. Jadi baptisan Roh Kudus, saudara, kalau kita lihat di sini ya, baptisan roh dan kepenuhan Roh Kudus. Ya, ini seringkali disamakan, baptisan roh dan kepenuhan Roh Kudus. Sebenarnya baptisan roh itu merupakan awal. Ketika kita dipenuhi, kita dibaptis dengan Roh Kudus, itu merupakan tanda awal. Nah, tanda awal ini yaitu saudara, mungkin ketika kita menyembah Tuhan, kita nggak ngerti itu bahasanya. Mungkin cuman sepatah kata, tetapi di situ Roh Kudus bekerja. Itu tanda awal. Tiba-tiba keluar bahasa yang tidak kita mengerti. Nah, kalau masuk dalam, ya coba klik di selanjutnya. Kalau kepenuhan Roh Kudus berarti saudara sudah penuh. Ya, ini ya. Orang yang menerima baptisan Roh Kudus sudah terisi tapi baru setengah. Jadi bahasa rohnya belum jelas. Tapi Roh Kudus sudah bekerja. Ketika kita menyembah Tuhan, tiba-tiba itu keluar dengan sendirinya. Nah, kalau kita terus pelihara, kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, kita terus mempunyai kerinduan datang kepada Tuhan lewat doa kita, penyembahan kita, maka saudara, ini bicara tentang air, bicara tentang Roh Kudus. Gelas ini bicara tentang hati kita. Nanti saudara, kalau kita sampai pada kepenuhan Roh Kudus, maka saudara sudah terisi sampai penuh. Nah, maka bahasa rohnya itu akan semakin jelas. Ya, jelas. Ya, ini dalam pengalaman kami, ya dalam kami mengalami baptisan roh, kepenuhan Roh Kudus. Dulunya karena memang ya gereja kami nggak mengajarkan itu, tetapi ketika saya ada dalam suatu persekutuan, lalu kemudian di situ mengarahkan kita untuk mengalami itu, ya dalam pergumulan sekian lama, ya, dan akhirnya Tuhan jawab, dan itu terjadi sebuah perubahan. Dan bahasanya ketika orang dipenuhi oleh Roh Kudus, bahasanya semakin jelas bahasanya. Dan itu ada dalam firman Tuhan. Jadi kalau ada orang berkata,
bahwa bahasa roh nggak perlu lagi, ya itu berarti menyalahi firman. Karena Yesus berkata, kita harus ngalami itu. Karena di dalam firman Tuhan, dengan jelas berkata, mari kita buka ya. Dalam Yohanes 1 ayat 33, siapa yang memberikan baptisan Roh Kudus itu? Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Saudara, ini perkataan Yohanes Pembaptis. Jauh-jauh sebelumnya Tuhan sudah berfirman, dia mendapatkan penyataan Tuhan bahwa nanti akan datang seseorang yang akan dia baptis. Sebenarnya dia nggak layak untuk membaptis, karena baptisan itu untuk orang yang berdosa. Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus berkata, lakukanlah itu untuk menggenapkan kehendak Allah. Yesus memberi contoh harus baptis. Lalu kemudian dari dia mendapatkan penyataan Tuhan, kepada orang yang kamu baptis, nanti akan turun burung merpati. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ketiga ya, kita nggak perlu baca. Maka dia akan hinggap ke atasnya. Dan kalau kamu lihat itu, dialah yang akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus. Katakan amin. Jadi Yesus adalah pembaptis agung Roh Suci, Roh Kudus. Makanya Yesus harus pergi. Alangkah baiknya aku pergi, karena aku akan mengutus kepada kamu seorang penolong yang lain. Ingat, seorang penolong ini bicara tentang pribadi. Makanya gereja Tuhan sangat bersyukur karena pribadi Allah. Ya, kalau Yesus hanya datang di Yerusalem buat orang Israel, tapi Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya, yang mau membuka hati. Sehingga kita dimampukan menghadapi tantangan dan pergumulan. Saudara bisa kuat karena hari ini ya menghadapi pergumulan. Kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus, enggak mungkin, saudara. Amin. Itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi kita harus sampai pada kepenuhan. Kalau saudara sudah dibaptis, mungkin ketika sudah menyembah, saudara tiba-tiba keluar bahasa ya lain, ya bisa ingat baptisan Roh Kudus itu bisa hilang kalau tidak dipelihara. Tapi masuk kepada kepenuhan Roh Kudus, itu sudah dikasih Tuhan tidak akan hilang. Nah itu sebabnya perlu dijaga. Nah Roh Kudus ini itu pemberian Tuhan. Coba kita lihat Lukas pasal 11 ayat 13. Silakan. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perlu minta enggak? Perlu minta enggak? Ayat ini berkata, ini Tuhan bicara tentang hal pengabulan doa. Saudara bergumul, saudara berdoa, Tuhan bisa jawab. Tetapi ada hal yang lebih penting yang Yesus berkata kepada kita. Ya, Ia akan memberikan roh, ya dikatakan apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kita perlu minta. Karena Roh Kudus itu penting bagi kita. Benar saudara. Perjalanan hidup kita seringkali dituntun. Ya, firman dan Roh Kudus ini akan bekerja bersama-sama. Firman diteguhkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Makanya apa yang kita baca firman Tuhan ini, Roh Kudus akan memberi pengertian bagi kita. Kadang lewat masalah, lewat persoalan, firman itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Tetapi kita harus sampai penuh, saudara. Penuh dengan Roh Kudus, artinya kita harus mengalami pengalaman. Sebagaimana tanda milik orang yang percaya yang Tuhan siapkan, kita harus mengalami bahasa-bahasa yang baru. Itu tidak perlu dipaksakan, saudara. Tetapi itu akan datang dengan sendirinya. Tergantung bagaimana kita mau mencarinya dan menerimanya. Kita lihat bagaimana kita bisa menerimanya. Mungkin ada jadi pertanyaan bagi kita. Saya sudah sekian lama ngikut Tuhan, tapi kok nggak ngalami akan hal itu, ya? Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan. Kerinduan minta kepada Tuhan. Tadi ya, Lukas pasal 11 ayat 13. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku rindu Roh Kudus-Mu menjamah aku. Ya.
Dulu saya tidak percaya tentang hal ini. Tetapi ketika saya mulai belajar kebenaran firman Tuhan, kemudian saya mulai praktek. Ya, saya mulai belajar. Ya, Saudara, terus bertekun di dalam doa, ya. Kita lihat murid-murid disuruh tunggu sebelum Tuhan memberikan Roh Kudus. Coba baca Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dan dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ya, sebelum mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka suka beribadah, bertekun. Kata bertekun di sini terus menerus. Menunggu waktu Tuhan, hari demi hari. Mereka ada kesatuan sehati di dalam doa. Jadi suka berdoa. Saudara, untuk mempercepat pekerjaan Roh Kudus bekerja, baptisan Roh dan kepenuhan Roh Kudus bekerja, ya tadi, ya kita berdoa, suka beribadah, suka menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Kembali ke slide. Ini yang harus kita persiapkan. Mungkin jadi pertanyaan dalam hidup kita, saya sudah sekian lama kok nggak ngalami ini. Saudara mulai cek bagaimana kehidupan rohani kita. Kenapa? Roh Kudus mau bekerja kalau kita mempersiapkan hati kita. Ya. Karena ternyata kan Roh Kudus digambarkan seperti burung merpati. Dalam ilmu zoologi, mereka memperhatikan bahwa burung merpati ternyata dia tidak mempunyai empedu. Tidak ada kepahitan. Tidak ada pahit. Empedu kan pahit. Jadi ini menggambarkan kalau kita mau mengalami bagaimana kuasa Roh Kudus bekerja, harus kita hilangkan kepahitan-kepahitan kita. Halo, amin? Iya, karena Roh Kudus mau bekerja, dia mau tempat yang bersih. Kita perlu bertobat, kita perlu ada pengampunan, kita harus belajar melepaskan pengampunan bagi orang yang menyakiti kita. Sehingga Roh Kudus akan dengan leluasa bekerja dalam hidup kita, ya. Jadi kita harus punya penyerahan, fokus. Jadi kalau kita mau datang menyembah Tuhan, fokus. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Ya, saya bicara ini karena saya jadi pengalaman secara pribadi. Ya, di sini karena ada adik saya. Ya, jadi saudara, saya sejak dari SMP sama STM, saudara, di situ Tuhan mulai memberikan sebuah kerinduan untuk mencari, ya, apa yang dikatakan Tuhan ini. Saya mulai, saudara, ambil doa puasa, ya, bertekun baca firman Tuhan. Kurang lebih 2 tahun lebih, saudara. Tiba-tiba ketika dalam persekutuan doa, tanpa ditumpang tangan, pada waktu berdoa menyembah Tuhan, Roh Kudus bekerja. Dari situ awalnya rindu sekali, pingin bersekutu dengan Tuhan, pingin berdoa terus. Bahkan sampai di rumah, saudara, ya. Saudara-saudara kita kalau kadang ya dengan adik saya kalau tidur ya, itu saya tiba-tiba ada kerinduan untuk menyembah Tuhan. Pagi-pagi, tiba-tiba Roh Kudus menjamah. Nah, orang tua saya kan enggak ngerti tentang seperti ini. Dia pikir saya kerasukan setan. Jadi pada waktu itu di kamar langsung digedor, ada apa? Ya karena tiba-tiba Roh Kudus bekerja gitu. Ya, tapi saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan ternyata disitulah awal Tuhan memperbaharui kehidupan saya. Bahkan disitulah awal di mana keluarga saya mulai masuk dalam rencana Tuhan. Dan saya bersyukur adik saya ada di dalam pengajaran yang sama di tempat ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya mau katakan dulu adik saya penentang. Apalagi yang bilang keplok-keplok ini, saudara. Tahu keplok-keplok ya? Nah, dia nggak percaya, saudara. Ya karena memang kita nggak diajarkan, tapi karena sudah ngalami pengalaman pribadi sampai papa saya sendiri, saudara. Dia ngalami Tuhan. Sehingga dia katakan seumur-umur, saya kalau berdoa nggak pernah nangis. Tapi ketika Roh Kudus menjamah, saya panggil dosen saya untuk melayani ya di rumah. Ya, cuma menjelaskan tentang 7 tingkatan iman ini. Dan sampai di baptisan Roh kepenuhan Roh Kudus, papa saya yang dulunya orang yang sangat keras, itu bisa dijamah Tuhan, dilembutkan Tuhan. Setelah mengalami pekerjaan Roh Kudus, saudara, dia mulai katakan, kasih pelajaran-pelajaran
yang ada di sekolah Alkitabmu. Papa mau pingin belajar. Setiap pagi nyatet. Jadi dia punya buku yang nyatet. Dan saya lihat perubahan yang luar biasa. Walaupun dia masih ada di gereja yang beraliran tidak mengizinkan Roh Kudus, tapi Tuhan pakai. Saudara dikasih Tuhan karena ini bukan punya organisasi, miliknya Tuhan. Saya mulai melihat terjadi perubahan. Papa saya, wah kalau baca firman Tuhan. Waduh, kalau saya pulang dari sekolah Alkitab tanya gimana Pak? Dia merasakan bagaimana Tuhan menghidupkan imannya yang belum pernah dia ngalami. Itu kalau papa saya sebelum mengalami Roh Kudus, itu mulutnya kalau marah keluar kebun binatang. Ada anjing, ada babi, ada kuda. Nah, seperti gitu saudara. Ya, tetapi ketika mengalami pekerjaan Roh Kudus berubah saudara. Dan saya juga heran, dan di situ memang awal saudara, di mana Tuhan bawa sampai orang tua saya menggenapkan firman Tuhan, dibaptis dengan cara menurut firman Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan ini saudara merupakan satu persiapan kita. Jaga kekudusan ya, kita harus punya penyerahan ya, rajin baca firman Tuhan. Yang belum rajin baca firman Tuhan, saudara mulai rajin supaya pekerjaan Roh Kudus bekerja lebih cepat lagi. Jaga hidup kita dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, memiliki kerendahan hati, karena orang yang sombong Tuhan tidak akan mencurahkan rohnya. Kalau kita masih mengeraskan hati, ya Roh Kudus tidak akan bekerja dengan leluasa. Kenapa? Karena kita masih sombong. Orang yang sombong apa? Masih pakai kekuatannya sendiri. Lalu kemudian ada doa puasa yang teratur. Itu sangat baik sekali saudara. Supaya mendisiplinkan rohani kita. Jadi bagaimana kita bisa menerima, saudara bisa lakukan ini ya. Mungkin saudara sudah lakukan, tetapi mungkin saat kita harus punya penyerahan ya. Jadi jangan ketika kita menyembah, apa iya Tuhan bisa jamah? Enggak, fokus saja sama Tuhan. Nanti Roh Kudus sendiri akan bekerja. Saya pun tidak akan bisa memaksa, karena Roh Kudus itu datangnya dari Tuhan. Jadi Roh Kudus bekerja sesuai dengan hati kita, kesungguhan kita ketika kita datang kepada Tuhan. Amin. Ya, selanjutnya kesimpulan. Haleluya. Jadi manifestasi baptisan Roh Kudus membuktikan janji Allah digenapi pada setiap orang yang percaya, menjadi pengalaman pribadi dengan kita mengalami kelahiran baru, diperlengkapi dengan kuasa, memiliki tanda orang percaya dan menjadi milik Kristus. Saudara mau? Saudara mau? Saudara, ya, saya mau katakan, saudara datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi Tuhan mau bekerja itu tergantung dari penyerahan hidup kita. Dan saudara akan dipakai Tuhan. Saya nggak ngerti, tetapi Tuhan punya cara. Kalau Roh Kudus bekerja, kita akan menjadi alat yang mulia. Katakan amin. Kita akan dipakai Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Saudara akan mengalami kemuliaan Tuhan. Saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi kok bisa ya? Nah itulah pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya saudara dikasih Tuhan, mari kita alami ini dalam kehidupan kita. Ya, di gereja kita mengarahkan supaya kita masuk ke tingkat ini saudara, tingkat yang kelima. Artinya kita masuk di pintu kemah. Ya, pintu kemah ini membawa kita, kalau kita mengalami pekerjaan Roh Kudus, kita mengalami persekutuan dengan firman dan rohnya. Kita akan mengalami ya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada pekerjaan Roh Kudus. Karena Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, di sana dikatakan bahwa akan datang penyembah-penyembah yang benar, ia akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita bisa menyembah Bapa kalau ada Roh Kudus bekerja. Kalau Roh Kudus nggak bekerja, saudara, penyembahan saudara mati. Kita menyembah Tuhan tapi kita nggak mengalami hadirat Tuhan. Nah itu yang Paulus tegur jemaat-jemaat di Ibrani. Karena mereka tidak mengalami kehidupan ibadah di mana hadirat Tuhan bekerja. Nah, saya rindu. Ya, kita semua di sini saya percaya Tuhan mau bawa kita ke level yang lebih lagi. Amin. Jangan puas kita hanya jadi orang percaya. Kita harus mengalami pengalaman dengan Tuhan. Saya percaya kalau Roh Kudus sudah bekerja, nanti ada kesaksian-kesaksian yang hidup di tempat ini. Amin.
Ya, Pak Bobi secara pribadi walaupun dia belum penuh Roh Kudus, tapi sudah mengalami ya perubahan demi perubahan. Sudah mulai kelihatan ya. Kalau dulu saya maksa-maksa dia nggak bisa, bertentangan sekali. Tapi ternyata lewat proses kehidupan, nah ternyata Tuhan bawa supaya kita jadi satu. Kenapa? Karena rencana Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan dipakai Tuhan untuk menggenapkan rencana Allah. Untuk apa? Membawa jiwa kepada kerajaan surga. Bukan kita hanya alat saja yang dipakai Tuhan. Mulut kita akan berbicara tentang kebenaran. Orang akan bisa melihat Tuhan lewat hidup kita. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Harusnya kita menyakiti orang yang menyakiti hati kita, tapi karena pekerjaan Roh Kudus, kita nggak membalas kejahatan. Malah kita apa? Memberkati. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita pakai logika kita, mana bisa? Nggak bisa. Firman Tuhan bisa berkata demikian, tapi kalau firman itu tanpa pekerjaan Roh Kudus, nggak mungkin kita bisa mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Halo, halo? Amin? Iya. Mari kita mau mengalami akan kuasa Tuhan lewat pencurahan Roh Kudus. Karena kalau di tempat lain, mereka setiap hari, saudara, itu datang kepada Tuhan, minta itu. Kalau kita secara pribadi, Tuhan bisa nyatakan. Kita nggak mau mendoktrin, nanti harus 10 hari baru Roh Kudus datang. Tidak. Saat dimana kita berdoa, saat kita sungguh-sungguh datang kepada, mau di rumah pun saudara, Roh Kudus bisa jamah saudara. Katakan amin. Semua tinggal tergantung kerinduan kita. Kalau saudara haus, ya saudara datang. Cari minum untuk minum. Sama saudara rindukan ini. Ini adalah sebuah alat yang Tuhan mau pakai kita. Dan ini bicara tentang kekekalan. Kuasa adikodrati, kuasa Allah. Maka saya percaya orang-orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, pasti dia akan dilindungi Tuhan dari kuasa-kuasa jahat. Amin. Orang mau santet, orang mau pakai kekuatan apapun, saudara tidak akan bisa. Saudara percaya? Makanya enggak usah pakai yang kekuatan-kekuatan roh-roh orang kuat. Saudara sungguh-sungguh dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran. Saudara percaya mujizat Tuhan. Saudara berkata dengan iman, itu Tuhan bisa nyatakan kuasanya. Amin. Mari mau percaya akan kuasa Tuhan lebih besar dari kuasa apapun yang ada dalam dunia ini. Rindukan, alami. Ya, setiap hari. Sebabnya mari pagi hari ini saudara dikasih Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan. Saudara yang belum penuh Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Ya, berdoa dengan sungguh-sungguh. Saudara minta pengurapan Tuhan. Tuhan baptis dengan Roh Kudus. Yang saudara sudah pernah mengalami baptisan roh tapi terus kemudian hilang, minta kepada Tuhan supaya Tuhan bawa kita pada kepenuhan Roh Kudus. Dan orang yang sudah dipenuhkan Roh Kudus, saudara, yang sudah berbahasa roh, tingkatkan lagi sampai kepada karunia-karunia. Nanti minggu depan bisa tentang karunia-karunia. Sebabnya mari kita mau maju di dalam Tuhan. Saudara mau alami kuasa Tuhan? Karena itu janji yang harus kita alami secara pribadi. Tuhan memberkati kita.